Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Laga penentu Piala Kemerdekaan 2025, akhirnya Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Timnas Mali U17. Di laga penentu ini, di laga final ini, Timnas Indonesia harus bertekuk lutut dengan skor 2-1 untuk Mali. Dalam pertandingan kali ini, jual beli serangan terjadi, bahkan banyak sekali syuting-syuting yang dilakukan oleh pemain Mali yang mengancam gawang Timnas Indonesia yang dijaga oleh kiper Dava. Laga melawan Mali ini mendapat atensi khusus dari Kepala pelatih Timnas U17 Brazil, guys. Karena kita tahu sendiri Timnas Indonesia U17 akan satu grup dengan Brazil, Honduras, dan Zambia di Piala Dunia 2025 November mendatang. Tentunya anak asuh Coach Nova Arianto ini dipantau oleh Kepala Timnas U17 Brazil. Karena menurutnya Timnas Indonesia adalah kekuatan baru Asia yang patut diwaspadai di Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana informasi keseruannya? Kita simak videonya berikut ini. Bola dan lolos, sikat! Sekarang kuasai bola, sikat! Oh, luar biasa, baik sekali besar. Sebuah shooting! Sayang tadi. Também esse processo de desenvolvimento, de estímulo, de assimilação do nosso modelo de jogo, e ajuda bastante, com certeza. Begini pernyataan pelatih Brazil U17, yaitu Dudu Patetucci, calon lawan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 tahun 2025 Qatar. Pelatih Brazil U17, yaitu Dudu Patetucci, memberikan pernyataan mengejutkan usai Timnas Indonesia U17 gagal meraih juara di Piala Kemerdekaan usai dikalahkan Timnas Mali U17 dengan skor 2-1. Namun, di balik hasil tersebut, sorotan dunia justru tertuju pada penampilan luar biasa skuad Garuda Muda. Salah satunya datang dari pelatih Brazil U17, Dudu Patetucci, yang secara mengejutkan memberikan apresiasi besar terhadap Indonesia. Brasil sendiri merupakan calon lawan Indonesia di Piala Dunia U17 2025 Qatar, sehingga komentar Brazil U17 membuat publik sepak bola Indonesia semakin optimistis menghadapi turnamen tersebut. Pelatih Brazil U17 mengaku sangat terkejut dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia U17. Ia bahkan menyebut permainan Garuda Muda sudah berada di luar standar sepak bola Asia. Saya benar-benar kagum. Indonesia U17 tampil luar biasa. Bahkan menurut saya mereka sebenarnya bisa saja mengalahkan Mali. Jika melihat statistik dan jalannya pertandingan, Indonesia lebih unggul dibanding Mali. Pelatih asal Brasil itu menambahkan bahwa Indonesia bukan hanya bermain dengan semangat tinggi, tetapi juga memiliki kualitas taktik yang membuat lawan kesulitan. Salah satu hal yang paling membuat pelatih Brazil U17 kagum adalah penampilan lini pertahanan Indonesia U17. Menurutnya, bek-bek Garuda Muda tampil berani, disiplin, dan melakukan beberapa penyelamatan yang benar-benar luar biasa. Selain itu, ia menyoroti strategi Nova Arianto yang disebutnya berani melakukan terobosan. Strategi pelatih Indonesia sangat berbeda. Umpan-umpan terobosan mereka benar-benar memecah pertahanan Mali. Saya jarang melihat tim muda Asia bermain dengan keberanian seperti ini. Pelatih Brazil U17 juga menyinggung gol indah Indonesia yang dicetak pada menit ke-36. Gol tersebut berawal dari lemparan jauh yang kemudian disundul dengan tajam oleh Fadly Alberto hingga menembus gawang Mali. Itu gol yang fantastis. Lemparan jarak jauh dan sundulan penyerang Indonesia benar-benar kelas dunia. Gol seperti itu menunjukkan mereka punya variasi serangan yang berbahaya. Meski kagum pada Indonesia, pelatih Brasil itu juga tidak bisa menutupi kekecewaannya terhadap jalannya pertandingan.
Menurutnya, Mali bermain terlalu kasar dengan beberapa kali melakukan tackle berbahaya. 2 kartu kuning tercatat dikeluarkan wasit untuk pemain Mali, namun Patetucci menilai seharusnya ada keputusan yang lebih tegas. Salah satunya momen pada menit ke-58 ketika Raffi Rashid dilanggar keras di kotak penalti. Itu jelas penalti. Bek Mali sudah melanggar dengan keras di area terlarang, tapi wasit tidak memberikan apapun. Menurut saya, keputusan itu merugikan Indonesia. Menariknya, pelatih Brazil U17 juga menyoroti fakta bahwa Indonesia tidak tampil dengan kekuatan penuh. 3 pemain diaspora yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U17 Qatar 2025 tidak dimainkan dalam turnamen ini. Mereka sudah bermain sehebat ini tanpa 3 pemain penting. Bayangkan nanti di Qatar, dengan skuad penuh, Indonesia bisa jadi lawan yang sangat berbahaya. Bagi saya, level Indonesia sudah bukan lagi Asia. Mereka pantas bermain di Piala Dunia U17 dan saya yakin akan membuat kejutan besar di Qatar. Meski gagal meraih gelar juara Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia U17 justru pulang dengan pujian besar. Komentar dari pelatih Brasil U17 Dudu Patetucci menjadi bukti bahwa performa Garuda Muda kini diakui di kancah internasional. Pelatih Brazil U17 secara khusus memberikan pujian kepada sang penjaga gawang, Dava Algasemi, yang dinobatkan sebagai kiper terbaik Piala Kemerdekaan 2025. Kiper Indonesia benar-benar luar biasa. Dava Algasemi melakukan banyak penyelamatan hebat di laga ini. Menurut saya, dia salah satu kiper muda terbaik yang pernah saya lihat. Begini jalan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia tertinggal 1-2 dari Mali di laga terakhir. Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin, 18 Agustus tahun 2025, malam waktu Indonesia Barat. Mali langsung tampil agresif sejak awal. Tim asal Afrika tersebut mengandalkan bola-bola udara untuk meneror kotak penalti Garuda Asia. Ancaman pertama ke gawang Dava Algasemi terjadi pada menit ke-6 melalui bola udara dari sisi kanan. Beruntung tandukan Zumana Balo berhasil dimentahkan Dava Algasemi. Garuda Asia mencoba melancarkan serangan balik untuk menjebol pertahanan Mali, tetapi belum berhasil menghasilkan peluang emas. Petaka ke tim asuhan Nova Arianto tiba pada menit ke-23. Zumana Balo yang berdiri di antara 2 bek tengah Garuda Asia sukses melompat lebih tinggi menyambut umpan silang dari sisi kiri. Zumana tanpa ampun langsung menanduk bola ke gawang yang tidak mampu dijangkau Dava Algasemi. Mali unggul 1 gol dan makin bersemangat mengontrol pertandingan. Tim tamu kembali mengamuk, kali ini melalui tendangan jarak jauh Seydou Dembele pada menit ke-35. Tembakannya dari jarak 30 meter sempat mengenai Mistar, tapi tetap mampu menjebol gawang Garuda Asia. Tak butuh waktu lama, penonton yang memadati Stadion Utama Sumatera Utara langsung bergemuruh kencang usai Fadli Alberto memecah kebuntuan Garuda Asia 2 menit kemudian. Fadli Alberto mencetak gol usai berhasil menanduk bola lemparan ke dalam jarak jauh dari Fabio Aska Irawan. Tidak ada gol di sisa waktu, Mali unggul 2-1 di babak pertama. Indonesia dan Mali gagal mencetak gol. Hingga laga bubar skor 2-1 untuk Mali bertahan. Kekalahan dari Mali membuat Indonesia harus puas menjadi runner-up pada Piala Kemerdekaan 2025. Berita kedua. Begini pernyataan media Malaysia, yaitu Makan Bola, yang memberikan pernyataan mengejutkan usai pertandingan final Piala Kemerdekaan 2025 antara Timnas Indonesia U17 versus Timnas Mali U17. Namun yang membuat laga ini semakin menarik adalah reaksi dari media asing, khususnya media olahraga asal Malaysia, Makan Bola, yang memberikan pernyataan mengejutkan usai pertandingan. Dalam ulasan pasca laga, media Malaysia tersebut mengaku sangat terkejut, sekaligus kagum dengan permainan Indonesia U17 yang tampil begitu matang melawan salah satu tim muda terkuat dari Afrika. Dalam analisisnya, Makan Bola menulis bahwa penampilan Indonesia U17 di laga final tidak terlihat seperti tim kelompok usia belia.
melainkan layaknya Makan tim bola, senior guys. yang sudah terbiasa bermain di level tinggi. Apa yang diperlihatkan Indonesia U17 menentang Mali sungguh menakjubkan. Mereka bermain dengan organisasi pertahanan yang solid, disiplin lini tengah, serta penyerang yang bekerja keras bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga membantu pertahanan. Ini sesuatu yang jarang dilihat dalam sepak bola kelompok umur. Media Malaysia itu juga secara khusus menyoroti formasi 3-4-3 yang diterapkan pelatih Nova Arianto. Strategi ini dianggap sangat berani karena jarang digunakan di level U17, apalagi menghadapi tim dengan daya serang cepat dan fisik kuat seperti Mali. 3 bek utama Indonesia U17, Putu Panji, Matthew Baker, dan Fabio Azkairawan menjadi sorotan utama. Mereka dinilai bermain dengan kedewasaan tinggi, mampu menjaga kedisiplinan garis pertahanan, serta berani dalam duel 1 lawan 1. Salah satu momen yang disoroti Makan Bola adalah saat penyerang Mali, Jikura Bomba, hampir menciptakan peluang emas lewat skema counter attack cepat. Namun, berkat kerjasama sigap 3 bek Garuda Muda, serangan itu berhasil dipatahkan secara heroik. Trio bek Indonesia U17 tampil seperti benteng besi. Keberanian mereka dalam memutus serangan Bomba adalah simbol dari karakter tim ini, pantang menyerah dan penuh disiplin. Selain pertahanan, 4 gelandang Indonesia U17 juga mendapat apresiasi besar. Makan Bola menyebut nama Nazril Alvaro, Evandra Florasta, Noha Olivier, dan Al-Ghazani Dwi Sugandi sebagai otak permainan yang membuat Mali kewalahan. Mereka tidak hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dengan cerdas. Rotasi posisi yang cair membuat Mali kesulitan membaca siapa yang menjadi playmaker utama. Bahkan gelandang kreatif Mali, Ibrahim Diakite, yang biasanya menjadi motor serangan, dibuat mati kutu karena ruangnya selalu ditutup oleh pressing kolektif Indonesia. 4 gelandang Indonesia U17 bermain seperti simfoni yang indah. Mereka bisa menjadi gelandang bertahan, bisa pula menjadi gelandang serang. Inilah fleksibilitas taktik yang membuat Mali gagal menembus pertahanan Indonesia. Pujian juga diberikan untuk lini depan Garuda Muda. Biasanya penyerang muda hanya fokus mencetak gol, namun Indonesia U17 tampil berbeda. Para striker tidak segan turun membantu pressing, merebut bola, hingga menutup ruang umpan lawan. Media Malaysia menilai bahwa mentalitas kolektif ini adalah salah satu kunci sukses Indonesia di final. Tidak hanya mengandalkan individu, tetapi semua pemain bekerja untuk tim. Hal ini membuat permainan Indonesia terlihat lebih matang dibanding tim-tim U17 lainnya. Di balik semua kejutan itu, sosok Nova Arianto mendapat kredit khusus. Mantan bek timnas Indonesia itu dianggap sebagai otak strategi yang berhasil memaksimalkan potensi pemainnya. Formasi 3-4-3 yang ia terapkan disebut sangat tepat karena mampu menutup kekuatan fisik Mali, sekaligus memberi keleluasaan bagi lini tengah Indonesia untuk menguasai tempo. Nova juga disebut berhasil menanamkan mental juara pada anak asuhnya, sehingga mereka tidak gentar menghadapi tekanan di final. Nova Arianto bukan sekadar melatih, tetapi juga membangun karakter pemain. Bahkan pelatih timnas Indonesia U17, yaitu Nova Arianto, meminta Zahabi Goli tak takut hadapi timnas Mali U17. Pertemuan kedua tim akan tersaji di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025. Nova mengakui Mali U17 akan menjadi lawan yang kuat di Piala Kemerdekaan 2025. Namun, Nova meminta pemainnya tidak ciut menghadapi tim asal benua Afrika tersebut. Nova telah mengingatkan kepada anak asuhnya untuk tidak takut melawan Mali U17. Meskipun dia menyadari bahwa lawannya memiliki kualitas yang sangat baik dari segi postur maupun skill. Saya sampaikan ke pemain, besok seperti final baru. Saya harap pemain jangan pernah takut dan punya mental yang kuat. Mali punya tim yang sangat berkualitas dari postur, skill, dan segalanya. Tapi saya minta pemain jangan takut. Meskipun di laga tadi Indonesia U17 bermain dengan kecerdasan taktik, mental baja, dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ini adalah buah tangan seorang pelatih yang memahami filosofi modern sepak bola. Media Malaysia menilai bahwa jika tim ini terus dibina dengan baik,
bukan mustahil Indonesia akan menjadi kekuatan besar di Asia, bahkan dunia di masa depan. Namun, Nova mengakui bahwa skuadnya saat ini masih belum sempurna menjelang Piala Dunia U17 tahun 2025. Namun, hal itu juga karena Garuda Muda belum diperkuat para pemain diaspora sebelum Lucas Lee, Indram Josun, dan Mike Rajasa. Pastinya, skuad saat ini masih ada kekurangan. Kita masih menunggu Lucas Lee, termasuk Nicholas Indram Josun dan Mike Rajasa, kiper yang belum bergabung. Harapannya, kehadiran mereka bisa membuat tim ini lebih siap menuju Piala Dunia. Nah, itulah tadi guys informasi dari Piala Kemerdekaan 2025 yang tersaji di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Puja dan puji setinggi langit oleh Kepala Pelatih Timnas U17 Brazil kepada anak asuh Coach Nova Arianto ini. Tentunya kita harus waspada, jangan sampai terlena, karena mungkin saja dengan pujian yang tinggi itu bisa menina bobokkan Timnas Indonesia U17. Karena kita tahu Brazil juga berada satu grup dengan Timnas Indonesia, yaitu di grup H, Piala Dunia 2025 Qatar. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk Timnas Indonesia guys. Tim ini memang belum sempurna, tetapi kita harus mensupport Timnas U17 ini agar bisa bermain apik di Qatar mendatang. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik lah untuk anak asuh Coach Nova Arianto ini. Tetap semangat, dukung Timnas Indonesia, dan jauhi judi online karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsyil Sidik, Papan Skor mengabarkan.